sini saya akan menjelaskan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi terhadap PT Nusantara dan PT Andalas. Di dalam soal dicantumkan bahwa selama tahun berjalan, PT Andalas membagi dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Maka yang kita lakukan pertama adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Di dalam soal sudah disebutkan bahwa pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Maka dari itu 100 juta rupiah dikali 100%. Mengapa 100%? Kembali lagi ke soal, karena di sini akuisisi dengan kepemilikan penuh, berarti PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas sebesar 100%. Maka dari itu jurnalnya adalah kas terhadap investasi pada PT Andalas sebesar 100 juta rupiah. Kemudian jurnal yang kedua yakni mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta. Kembalikan 250 juta ke soal, yakni melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. Maka dari itu kembali lagi 100% didapat dari kepemilikan penuh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Maka dari itu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta serta bagian laba pada PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian jurnal yang ketiga yakni menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Di soal sudah dijelaskan bahwa diferensial sebesar 60 juta. Maka dari itu 60 juta dialokasikan ke sisa manfaat aset yakni 12 tahun dan setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Didapat dari 60 juta dibagi 12 tahun. Maka dari itu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta serta bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Kemudian untuk yang jurnal yang keempat yakni mencatat penurunan nilai goodwill. Di dalam soal sudah disebutkan bahwa nilai goodwill pertama sebesar 100 juta rupiah, akan tetapi mengalami penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Kembali lagi kepemilikan penuh dari PT Nusantara terhadap PT Andalas adalah 100%, maka dari itu 25 juta rupiah dikali dengan 100%. Kemudian jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta rupiah terhadap bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta rupiah. Kemudian lanjut kepada perhitungan jurnal eliminasi. Kita lihat di sini saldo 1 Januari 2015 adalah sebesar 1.605 juta rupiah didapat dari neraca saldo pada 31 Desember 2015 sebesar 1.605 juta rupiah. Kemudian kita taruh di bagian investasi. Kembali lagi rasio 100 banding 0 karena akuisisi penuh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Kemudian laba bersih didapat dari hasil perhitungan investasi pada PT Andalas terhadap bagian laba pada PT Andalas karena mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian dividen 100 juta rupiah didapat dari pencatatan penerimaan dividen pada PT Andalas yakni 100 juta rupiah. Kemudian penyesuaian 20 juta rupiah. Dapat dari mana sih 20 juta rupiah itu? Didapat dari goodwill yang sebelumnya mengalami penurunan sebesar 25 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta rupiah. Didapat dari sini. Mengapa non pengendali tidak ada? Karena kembali lagi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas adalah 100% dengan catatan kalau misalkan kurang dari 100% maka ada kepentingan non pengendali yang tercatat di sini. Akan tetapi kita membahas bahwa PT Nusantara memiliki akuisisi penuh atau sebesar 100% terhadap PT Andalas. Maka dari itu di sini tidak tercantum kepentingan non pengendali. Kemudian kita akan mengisi modal saham. Modal saham didapat dari neraca saldo. Neraca saldo tercatat saham biasa memiliki nilai sebesar 800 juta rupiah. Kemudian saldo laba terdapat juga di neraca saldo sebesar 550 juta rupiah. Dan kemudian untuk 100 juta rupiah untuk dividen sudah tercatat di dalam soal sebesar 100 juta rupiah untuk mengurangi. Kemudian kita mengisi tentang diferensial. Tanah 210 juta didapat dari soal karena memiliki kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta. Kemudian bangunan mengalami penurunan nilai wajar sebesar 60 juta rupiah serta akumulasi penyusutan bangunan sebesar 5 juta rupiah didapat dari sini. Kemudian goodwill yang awalnya 100 juta rupiah kemudian mengalami penurunan nilai goodwill sebesar 225 juta rupiah. Kemudian setelah kita jumlahkan adalah hasilnya segini. Lanjut kita masuk ke jurnal. Masuk ke jurnal kelima yakni mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas yaitu jurnalnya bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta. 230 juta ini didapat dari 250 juta
dari laba bersih dikurangi dengan penyesuaian sebesar 20 juta rupiah. Maka dari itu didapatkan hasil 230 juta rupiah. Kemudian dividen yang diumumkan adalah 100 juta rupiah karena kembali ke soal membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas yakni selisih dari bagian laba atas PT Andalas dengan dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Kemudian jurnal selanjutnya yakni mengeliminasi saldo awal investasi. Saldo awal investasi berangkat dari saham biasa PT Andalas yang sudah tercatat yakni sebesar 800 juta rupiah, kemudian saldo laba sebesar 550 juta rupiah serta diferensial yang tercatat adalah sebesar 210 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 75 juta rupiah adalah sebesar 255 juta rupiah. Maka dari itu investasi pada PT Andalas adalah sebesar 1 miliar 605 juta rupiah. Kemudian masuk ke jurnal selanjutnya yakni mengeliminasi pengalokasian diferensial. Tanah 210 juta rupiah karena mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah dan goodwill memiliki nilai awal yakni 100 juta rupiah dan akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah karena kembali lagi di sini diferensial 60 juta dibagi dengan masa manfaat aset sebesar 12 tahun. Maka dari itu didapatkan nilai sebesar 5 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan kembali lagi diferensial sebesar 60 juta rupiah. Kemudian diferensial akhir didapat dari sini, penghasilan dari jumlahan ini dikurangi ini ditambah ini, maka dari itu hasilnya yakni 255 juta rupiah. Kemudian jurnal selanjutnya yakni mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi. Maka dari itu jurnalnya adalah sebagai berikut: akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah seperti yang tercatat. Kemudian beban penyusutan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian jurnal yang terakhir yakni mencatat penurunan nilai goodwill. Seperti yang kita ketahui tadi, nilai goodwill pada awal soal yaitu 100 juta rupiah, kemudian mengalami penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Maka dari itu, jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah terhadap goodwill sebesar 25 juta rupiah. Masuklah kita kepada pembahasan kertas kerja konsolidasian. Di sini sudah tercatat bagian neraca saldo yang pastinya diambil dari sini. Sudah tercatat seperti ini. Kemudian tinggal kita salin dan kita menyesuaikan dengan jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Seperti contoh penjualan PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian penghasilan anak usaha dari sebelah sini, penghasilan anak usaha terus 30 juta rupiah. Kemudian memiliki jurnal eliminasi karena bagian laba atas PT Andalas sudah dibuat jurnal karena mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Maka dari itu dibuatlah jurnal eliminasi di sebelah sini dan menghasilkan nilai 0 untuk penghasilan dari anak usaha yakni PT Andalas. Maka dari itu yang awalnya jumlah dari penghasilan PT Nusantara dan PT Andalas adalah sebesar 7 miliar 230 juta karena sudah dieliminasi karena menjadi 7 miliar. Oke, kita lanjut pada perhitungan beban pokok penjualan. Di sini yang terdapat di dalam jurnal yakni pada beban ini mengeliminasi pengakuan beban penyusutan yang teridentifikasi. Maka dari itu, beban penyusutan ditaruh di sini sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, kita juga menulis tentang kerugian penurunan nilai, mencatat penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Maka dari itu kita tinggal menjumlahkan tentang ini. Kemudian ini ditambah ini, dikurangi ini, maka hasilnya yakni 270. Kemudian amortisasi sebesar 50 juta dan kita menambah akun yakni kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Maka dari itu total debit sebesar 6 miliar 20 juta rupiah dan total kredit sebesar 70 juta rupiah yang diartikan maka nilai laba atau rugi bersih sebesar 980 juta rupiah didapat dari 7 miliar rupiah dikurangi dengan 6 miliar 20 juta rupiah. Lanjut kepada perhitungan saldo laba awal. Saldo laba awal yakni sudah tertera pada neraca saldo di atas, yakni sebesar 2 miliar rupiah saldo laba, kemudian serta PT Andalas sebesar 550 juta rupiah. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini seperti yang tertera di neraca saldo. Kemudian kita membuat jurnal eliminasi saldo laba awal seperti yang tertera di sini saldo laba. Maka dari itu kita eliminasi di sini dan tersisa 2 miliar rupiah. Kemudian dikurangi dengan laba bersih yang tercatat pada neraca saldo. Kita masukkan juga jurnal eliminasinya yang karena kita tadi mencatat
mengeliminasi pengalokasian diferensial sebesar 255 juta rupiah. Kemudian kita juga memiliki 5 juta rupiah atas menyesuaikan diferensial terkait bangunan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian telah didapat hasilnya sebesar 980 juta rupiah, dikarenakan 980 juta rupiah ditambah dengan 250 juta rupiah dikurangi dengan 255 juta rupiah dan ditambah dengan 5 juta rupiah adalah sebesar 980 juta rupiah. Kemudian dikurangi dividen yang sudah tertera pada neraca saldo awal, kemudian dikurangi dengan dividen yang tercatat untuk mengeliminasi jurnal, terdapat di dalam sini sebagai penerimaan dividen. Maka dari itu kita kurangi dengan 100 juta rupiah dan didapatkan hasilnya 400 juta rupiah. Maka dari itu saldo laba akhir yakni 2 miliar ditambah 980 juta rupiah dikurangi dengan 400 juta rupiah didapatkan hasilnya sebesar 2 miliar 580 juta rupiah. Kemudian kita bisa memasukkan saldo kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, serta investasi pada Andalas dari neraca saldo yang sudah tertera seperti ini. Kemudian kita menambah akun goodwill serta diferensial dikarenakan kita mencatat di jurnal eliminasi seperti ini, goodwill serta diferensial. Maka dari itu kita balik lagi ke kertas kerja konsolidasian. Di sini sudah tercatat bahwa tanah seperti di soal memiliki kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah. Maka dari itu 1 miliar 500 juta rupiah ditambah dengan 500 juta rupiah ditambah dengan 210 juta rupiah didapatkan 2 miliar 210 juta rupiah. Serta bangunan dan peralatan yang awalnya tercatat 3 miliar ditambah 400 juta milik PT Andalas dikarenakan mengalami penurunan nilai wajar. Maka dari itu 3 miliar dikurangi 400 juta kemudian dikurangi 60 juta dihasilkan 3 miliar 340 juta. Kemudian kita di sini terdapat akumulasi penyusutan yang harus disesuaikan di kertas kerja konsolidasian yakni 1 miliar milik PT Nusantara serta 150 juta milik PT Andalas, kemudian disesuaikan 10 juta rupiah sebagai akumulasi penyusutan. Kalian bertanya, 10 juta itu dari mana sih? Dari ini ya teman-teman, dari akumulasi dari jurnal untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial. Di sini tercatat akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta rupiah ditambah dengan jurnal yang untuk mengeliminasi pengakuan beban penyusutan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Maka dari itu 5 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah adalah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian lanjut untuk investasi pada PT Andalas yang memiliki penyesuaian. Di sini terdapat jurnal eliminasi sebesar 130 juta rupiah. Kemudian investasi yang sebelumnya tercatat adalah 1 miliar 605 juta, mohon maaf. Kemudian di sini kemudian di sini tercatat goodwill sebesar 100 juta rupiah yang itu merupakan nilai awal dari goodwill itu sendiri. Di sini kemudian nilai goodwill tersebut mengalami penurunan nilai sebesar 25 juta rupiah, maka dari itu sisanya sebesar 75 juta rupiah. Maka dari itu selanjutnya yakni diferensial yakni tercatat 255 juta rupiah. Kenapa ini nol? Dikarenakan diferensial yang awalnya tercatat di kredit dan dieliminasi di kredit untuk mengeliminasi pengalokasian diferensial, maka dari itu hasilnya adalah nol. Maka tercatatlah total aset yang tertera di sini sebesar 9 miliar 30 juta didapat dari hasil penjumlahan di sini. Lanjut kepada utang usaha, masukkan sesuai dengan neraca saldo, utang obligasi pun juga. Kemudian saham biasa juga, akan tetapi saham biasa memiliki penyesuaian jurnal eliminasi karena tercatat di sini sebesar 800 juta rupiah di bagian debit. Maka dari itu 3 miliar ditambah 800 juta dikurangi 800 juta sebesar 3 miliar. Kenapa kalian tanya kok dikurangin? Kan ini merupakan debit karena saham biasa saldo normalnya berada di kredit ya teman-teman. Jadi kenapa ini dikurangi, kenapa ini ditambah ini kemudian dikurangi ini, karena saldo normalnya awalnya berada di kredit. Maka dari itu dikurangi ya teman-teman dan hasilnya 3 miliar. Kemudian lanjut ke saldo laba. Saldo laba seperti yang tertera pada neraca saldo, kemudian ini merupakan penyesuaian dari saldo laba dan hasilnya adalah segini. Maka dari itu diperoleh total liabilitas dan ekuitas adalah sebesar segini dan hasilnya balance ya teman-teman. Kemudian lanjut ke laporan posisi keuangan konsolidasian. Setelah kita menghitung kertas kerja seperti ini, sudah beberapa akun yang sudah dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Maka dari itu diperoleh sebesar segini dari kas sebesar ini, kemudian piutang usaha sebesar ini dan lain sebagainya, sehingga tercatat di sini sudah selesai. Kemudian
Maaf, izin menambahkan, mungkin kalian bingung ini dapat dari mana ya teman-teman. Ini tuh dapat dari atas, saldo laba akhir sebagai berikut. Ya, teman-teman, ini dapat dari sini. Kita taruh di bawah sebagai pencatatan. Ini kita pindah saja. Ya, ini kalau tanya ini hasilnya dari mana? Dari penjumlahan di atas ya teman-teman. Ini tambah ini gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.